ada Talk Show. Di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 2 Gedung Start FM Penyambungan. Di program spesial Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Di hari ini telah hadir di studio kita Bapak Abdul Latif Lubis SEMM selaku Technical Assist Satgas Stunting Kabupaten Mandailing Natal. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Dan Ibu Lesti Mafitri SE, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Di hari ini sahabat Start FM kita bakalan membahas tentang stunting ya, dengan tema cegah stunting karena itu penting. Stunting bukan tanggung jawab saya dan bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita bersama. Seperti kita ketahui ya, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama ya, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Mirisnya di Sumatera Utara kasus stunting masih tinggi sampai saat ini, dan Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana diberi amanah oleh Presiden Jokowi melalui peraturan Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penuntasan atau Penurunan Stunting di Indonesia. Dan mungkin masyarakat Mandailing Natal ya Pak ya Bu, banyak yang nggak tahu nih stunting itu apa sih sebenarnya stunting itu? Oke, terima kasih Bu Febi. Kebetulan saya Abdul Latif Lubis. Kami memang khusus ditugaskan kemari sebagai Satgas Technical Assistant untuk percepatan penurunan stunting. Dan memang hasil survei yang diadakan oleh SSGI, Survei Gizi Indonesia, itu memang kita agak memprihatinkan karena Kabupaten Madinah mencapai 47,7%. Wow. Artinya 47,7% itu dari 100 orang ada 50 orang yang terkena stunting. Standarnya. Kenapa stunting itu penting? Ya kan? Kenapa stunting itu sangat berbahaya? Memang ini menyangkut kepada sumber daya manusia yang akan datang. Oke. Menurut Perpres tadi karena sudah dimulai dengan Perpres tahun 72 tahun 2021, stunting itulah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi ada ukuran dari pemerintah di bidang kesehatan bahwa anak umur sekian itu harus tinggi sekian. Ada ukuran yang khusus dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini memang sangat penting dan ini memang tanggung jawab kita bersama. Kira-kira kami memang bertugas untuk mendorong, bukan berarti kami datang kemari ini bukan bagaimana makanan yang baik, bukan itu. Bagaimana gizi itu ada khusus nanti di bidang gizi, ya kan? Kami dari Satgas mendorong pemerintah untuk memperhatikan di mana daerah yang terkena stunting itu. Karena stunting ini memang sangat penting. Stunting ini memang mengganggu SDM kita nanti untuk ke depan. Dan sebenarnya sasaran stunting itu siapa sih Bu sebenarnya? Ya. Kalau sasaran stunting itu ada di 1000 HPK. Dinamakan 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi maksudnya 1000 hari kehidupan itu mulai dari janin atau pada saat di dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun kurang lebih. Itu sasarannya. Jadi yang dinamakan stunting itu betul tadi seperti Pak Latif, bahwa diukur dari berat badan dan tinggi badan anak itu. Dan dampak dari stunting itu apa sih sebenarnya Pak? Dampak dari stunting itu memang sangat tingkat kognitivitas rendah, daya tangkap rendah, tubuh kerdil, dan memang sangat mengganggu. Kita bisa lihatnya dari ciri-ciri fisik dulu atau dari misalnya dari mentalnya atau dari apanya dulu nih? Awalnya dari ciri-ciri fisik. Ciri fisik. Awalnya ciri-ciri fisik bahwa memang ukurannya ada, bahwa anak itu memang kerdil. Anak itu rendah,
Bukan, ada dua kemungkinan. Ada mereka bilang pendek itu sudah pasti stunting. Tidak. Pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Ya, jadi ya kan. Nanti kan kadang-kadang orang karena gen orang tuanya pendek, lalu dia pendek. Kita bilang dia stunting. Oh tidak, bukan itu. Tapi kalau orang stunting pasti pendek, pasti dia. Jadi yang pendek belum tentu stunting. Belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Iya. Oke. Terus mengapa stunting menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama? Jangan Bu. Mengapa menjadi persoalan ya? Iya. Iya, soalnya stunting ini berpotensi dia mengganggu potensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan ini bisa mengakibatkan kematian anak. Gitu. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak? Karena stunting memang berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia. Itu isunya juga berkembang sangat ini sekali. Sangat sekali. Bahkan ini udah isu dunia. Ini sangat mendunia stunting ini karena dan memang pemerintah pusat ini sangat intens untuk ini. Kenapa? Sampai-sampai ketua tim percepatan bunuh stunting ini kan langsung wakil presiden. Kalau di tingkat pusat sebagai ketua pelaksana, kalau di tingkat provinsi itu wakil gubernur. Kalau di tingkat kabupaten kita ini Ibu Atika langsung Ibu wakil bupati. Dan Ibu wakil bupati memang intens betul untuk ini. Bahkan beliau menyiapkan 2 tim lagi untuk penurunan ini. Ada tim koreksi katanya untuk ini. Dan itu harus dicegah ya? Harus dicegah karena stunting ini gini. Kalau yang sudah terkena stunting mungkin akan susah. Dan target kita itu sebenarnya bukan yang sudah terkena stunting, tapi yang beresiko stunting. Beresiko. Itu berarti dia. Ibu-ibu hamil lah ya Pak? Iya. Jadi targetnya itu sebenarnya gini. Calon pengantin. Calon pengantin. Jadi sebenarnya sebelum menikah ini harus sosialisasinya harus sebenarnya. Nah, ini ditangani oleh kantor urusan agama. Iya, harusnya. Menjelaskan ini bahwa nanti kalau mau berumah tangga itu seperti ini ya. Ibu hamil. Sudah ibu melahirkan. Setelah melahirkan ibu menyusui. Baru anak ini setelah lahir bagaimana gizinya? Ada 4 sebenarnya proses yang harus diperbaiki. Karena masyarakat kadang abai ya kan Pak? Iya. Selalu abai gitu. Benar. Lahir anak lahir aja gitu. Tapi memang ada penanganan khusus memang ya yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Salah satunya dari BKKBN juga sudah mengeluarkan aplikasi LC-Meal. Itu aplikasi untuk ibu hamil, ya kan? Atau untuk pranikah di mana calon ibu hamil juga. Mereka nanti ada ukuran tertentu, misalnya pada saat mau menikah nih, diukur dulu lengannya sudah memenuhi kriteria belum, gitu kan? Baru setelah itu kan ada dampaknya juga terhadap stunting, terhadap nanti kelahiran bayi. Kalau seandainya ada nanti pasangan calon pengantin yang di luar dari ukuran-ukuran atau standar-standar tertentu yang sudah diinikan, dia belum tentu bisa menikah. Karena dipastikan calon bayinya itu akan stunting, gitu terganggu. Jadi ada beberapa hal. Bisa berpengaruh dari situ ya Bu ya. Terus dari situ juga dari aplikasi LC-Meal ini ya sedikit saya publikasikan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Karena ini baru dilaunchingkan tahun 2020 akhir, 2021 dan 2022 ini sudah dipakai. Jadi untuk yang pranikah itu mereka harus meregistrasi dulu ke LC-Meal. Baru setelah itu dikeluarkanlah sertifikat kelulusan bahwa dia memang siap untuk menikah. Gitu. Nah, setelah itu publikasi dari LC-Meal ini sebenarnya dari DPPKB ada, khusus dari Mandailing Natal. Kita punya 1.320 TPK atau tim pendamping keluarga yang di desa itu diwakilkan oleh 3 orang. Nah, inilah yang tugasnya untuk memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Mandailing Natal supaya ya itu tadi sebagai salah satu untuk mencegah keluarga yang beresiko stunting. Siapa-siapa saja. Aduh, saya jadi bertanya. Enggak apa-apa sambil ini kan. Siapa-siapa aja nih gitu kan yang TPK yang 3 orang karena kita banyak nih, ada 1.320. Dan kayaknya masyarakat nggak tahu belum deh. Tahu ya. Ini dari 3 desa kelurahan di itu 3 orang. Dari salah satunya dari kesehatan atau bidan.
kemudian dari PKK, ya PKK yang di desa, atau bisa jadi dia istrinya kepala desa atau istrinya lurah atau siapapun yang ditunjuk oleh desa atau kelurahan tersebut. Yang ketiga kader ada, ya namanya IMP itu. Yeah. Nah, mereka lah yang harus mensosialisasikan itu, dan itu pun maksudnya mudah-mudahan dengan hal seperti ini juga kita bisa menyampaikan juga ya, semoga masyarakat juga tahu gitu loh. Dan itu salah satu pencegahan dari keluarga yang beresiko stunting tadi itu. Jadi kalau untuk sosialisasinya sudah mulai lah ya Bu ya? Sudah mulai. Bukan karena sekarang aja nih, dari dulu juga memang sudah ada sosialisasinya gitu. Dari tahun 2019 ya? Cuma masyarakat aja yang kurang ngeh atau memang kurang mau tahu cari informasi, atau memang gimana itu ya? Atau memang mungkin karena keterbatasan ekonomi ini ya, mereka mungkin akan lebih memikirkan hal seperti itu daripada hal-hal yang lain. Tetapi memang ini keburukan apa keuntungan kali ya, Pak? Kalau dinyatakan stunting gitu loh. Sebenarnya keburukan ya. Tetapi intervensi dari pemerintah daerah, kalau seandainya ada lokus atau lokasi fokus untuk desa atau kelurahan tersebut, mereka akan bukan didanai ya, maksudnya diberikan bantuan supaya dapat dicegah. Bantuannya seperti apa? Itu ada 2, spesifik dan berkelanjutan. Jadi ada intervensi dari gizi keluarga atau intervensinya dari lingkungan gitu. Itu kan 2 hal yang berbeda. Berarti desanya bisa melapor dong. Misalnya kalau daerah kami begini-begini butuh ini gitu. Butuh penanganan stunting. Penanganan khusus nih gitu. Enggak juga ya, Bu? Kalau atau melapor, memang pemerintah sudah tahu nih, udah tahu daerah-daerah yang memang butuh penanganan khusus gitu. Iya. Pemerintah bukan tahu ya, tetapi kita ada laporan dari puskesmas di Kabupaten Mendaeng Natal ini. Mereka pada saat posyandu atau pada saat pelaksanaan kegiatannya di puskesmas itulah di situ kita mendapatkan data. Nah, data itu nanti dilaporkan ke pusat melalui EPPGBM, yaitu gizi masyarakat ya, berbasis masyarakat itu. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan daerah mana yang berpotensi stuntingnya lebih tinggi gitu. Bahkan ada yang hampir 80% loh. Jangan salah. Di Mendaeng Natal. Tetapi 80% ini atau 70% ini bayinya di situ cuma 7. 4 yang stunting. Atau 5 yang stunting, kan itu nilainya lebih tinggi. Tapi ada di beberapa daerah atau di beberapa desa yang jumlah bayinya 200 tapi yang stuntingnya cuma 10. Nah, itu kan lebih kecil ya kan, sekitar berapa persen lah itu gitu kan. Tetapi disinilah peranan pemerintah untuk melihat daerah-daerah mana saja yang harus kita tentukan sebagai lokasi khusus gitu. Ya. Baik, sahabat Stat FM, sepertinya percakapan kita mulai panas. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetap di 102,6 FM.